Jadi novel ini tokoh utamanya adalah Jainuddin dan Hayati. Dua orang yang saling jatuh cinta. Jainuddin ini anak muda yang hidupnya pahit terus. Sejak bayi, sejak kecil. Jadi ayah ibunya meninggal waktu dia kecil, nanti dia dibesarkan oleh pengasuhnya. Namanya Mak Base. Mengapa pahit? Karena ayahnya ini orang yang terusir dari tanah kelahirannya, dari Padang, dengan budaya Minangnya. Jadi ayahnya ini ceritanya dicurangi oleh salah seorang keluarganya, kemudian dia marah, tidak sengaja keluarga yang mencurangi dia ini terus terbunuh. Sehingga dia dipenjara. Nanti keluar dari penjara, beliau bekerja di Makassar, diambil menantu oleh tuannya, dan dari situ lahirlah Jainuddin. Tapi ternyata Jainuddin juga tidak lama dalam asuhan ayah ibunya karena mereka berdua meninggal saat Jainuddin masih kecil. Nah, setelah tumbuh dewasa, Jainuddin kembali ke tanah kelahirannya di Padang. Sayangnya, sekarang Jainuddin posisinya sudah sebagai orang asing di dalam tradisi budaya Minang. Dan dia mengalami banyak kepahitan-kepahitan karena terkucil di sana. Disitulah nanti dia jatuh cinta dan juga dibalas oleh Hayati. Jadi mereka berdua saling jatuh cinta, surat-suratan, dan lain sebagainya. Jadi ini mode cinta-cintaannya masih surat-suratan. Kalau hari ini mungkin teman-teman WA-onan ya, DM-DM-an. Zaman saya dulu masih surat-suratan. Ya, menurut saya lebih puitis. Kalau surat itu lebih romantis. Kadang-kadang nulis surat satu saja itu bisa menghabiskan setengah buku. Salah dikit, ganti. Salah dikit, ganti. Merasa tidak enak, ganti lagi. Sampai bisa menghabiskan satu buku itu hanya untuk satu surat saja. Itu momen paling mendebarkan itu setelah ngirim surat terus menunggu balasannya. Ini dibalas apa enggak, balasannya gimana. Itu ada momen-momen luar biasanya. Saya tidak tahu kalau teman-teman hari ini ya mungkin pakai WA, pakai email, apa pakai Instagram, saya tidak tahu. Ya mungkin ada berdebarnya sendiri, ada romantikanya sendiri. Tapi zaman ini masih pakai surat-suratan. Maka nanti di tenggelamnya kapal Van der Weyden itu isinya banyak surat-surat. Ya, teman-teman yang ingin bikin surat yang romantis bisa mengambil inspirasi dari apa yang ada di buku itu. Nah, sayangnya percintaan dua anak muda ini, Hayati dan Jainuddin ini dianggap tidak selevel, tidak sekufu. Jadi Jainuddin karena dianggap orang asing. Akhirnya jadi gunjingan. Jadi diomong orang. Ini sehingga orang-orang yang dekat dengan Jainuddin dan dekat dengan Hayati kemudian mencoba untuk menasihati mereka, mbok yo ndak usah cinta-cintaan, nanti malah susah loh kalian berdua ini karena ndak selevel, ndak cocok. Nah, karena ingin menjaga Hayati, Hayati juga karena kasihan pada Jainuddin, akhirnya Jainuddin ini menjauh dari dekatnya Hayati, dari daerah mereka tinggal. Daerahnya namanya Batipuh. Jadi tinggal di tempat yang jauh biar gunjingan itu hilang. Sekalian nanti Jainuddin sambil belajar juga bekerja untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan biaya. Siapa tahu nanti bisa melamar Hayati. Yo, surat-suratannya tetap jalan terus meskipun jauh. Nah,
peristiwa tragisnya kemudian muncul setelah ini. Jadi yang pertama nanti pengasuhnya Jainuddin yang tadi namanya Mak Base ini meninggal dan meninggalkan warisan, tinggalan orang tuanya dulu. Nah, dengan bekal warisan ini Jainuddin kemudian bertekad akan melamar Hayati. Dia berkirim suratlah pada keluarganya Hayati. Sayangnya oleh keluarganya Hayati ditolak lamaran ini. Karena Hayati sedang dilamar juga oleh anaknya saudagar kaya. Namanya Ajis. Dan yang diterima ya lamaran anaknya saudagar kaya ini. Patah hatilah Jainuddin. Wah, 2 bulan dia sakit, tidak bangun dari tempat tidur. Sampai kemudian dia dimarahi oleh seorang temannya. Namanya Muluk. Teman ini sebenarnya anaknya tempat Jainuddin kos. Temannya ini awalnya agak preman, tapi kemudian preman yang baik hati sehingga bisa akrab dengan Jainuddin, kemudian membantu Jainuddin bangkit. Akhirnya Jainuddin dan Muluk ini berangkat ke Jawa, biar tidak sedih terus di Padang. Di Jawa, karena Jainuddin ini pinter, kemudian dia jadi penulis dengan nama inisial Z dari Jainuddin. Sukses dia nulis, penggemarnya banyak. Yang menunggu-nunggu tulisannya banyak. Jadi dia punya beberapa langganan surat kabar, dia jadi kolumnis, dia jadi penulis cerita. Nah nanti dari Jakarta dia pindah ke Surabaya. Selain masih aktif nulis, nanti dia mendirikan namanya Tunil. Tunil itu mungkin semacam panggung hiburan, panggung pertunjukan. Yang Jainuddin jadi penulis ceritanya. Kalau sebagai penulis dia pakai inisial Z, nanti di Tunil ini dia dikenal sebagai pemiliknya Tunil dengan nama Tuan Sabir. Selain itu, Jainuddin juga aktif dalam pergerakan anak muda perjuangan. Dia punya klub namanya Klub Anak Sumatera. Nah, jadi Jainuddin di Jawa sukses. Nah, di Surabaya inilah, di tengah-tengah kesuksesannya nanti hadir kembali Hayati dengan suaminya Ajis. Jadi Hayati dan Ajis ini bergabung dengan aktivitas klub anak-anak Sumatera. Bahkan nanti bersahabat dengan Jainuddin. Tapi Jainuddin sudah bukan Jainuddin yang dulu. Dia sudah dingin karena kecewa pada Hayati. Jadi dia sudah acuh kalau bertemu dengan Hayati. Ini sangat menyakitkan bagi Hayati. Nah, sampai ada ketika Aziz bangkrut, stres, jatuh sakit. Tidak punya rumah lagi, rumahnya disita. Dan Hayati dan Aziz akhirnya pindah ke rumahnya Jainuddin. Mereka bertiga hidup di rumah yang sama. Tapi saya bilang tadi, Jainuddin sudah bergaya, tidak lagi peduli dengan cintanya yang lama. Nah, cerita selanjutnya, Aziz ini yang bangkrut, yang stres, yang bahkan sakit beberapa lama, kemudian pamit ke Banyuwangi untuk mencari pekerjaan. Tapi nanti sesampainya di Banyuwangi dia malah bunuh diri. Karena mungkin kecewa, depresi dengan kejatuhannya. Dia mengirim surat pada Jainuddin yang isinya mengembalikan Hayati pada Jainuddin. Tapi Jainuddin yang masih kecewa, meskipun sebenarnya ya masih cinta, karena di ruangan kamarnya Jainuddin itu masih penuh gambarnya Hayati. Tapi dia
melampiaskan kecewa, dendam cintanya pada Hayati dengan cara dingin dan tidak peduli. Akhirnya Hayati disuruh pulang oleh Jainuddin, disuruh pulang ke Padang. Disitulah nanti terlibatnya kapal Van der Wijk, karena Hayati pulang ke Padang dari Surabaya naik kapal Van der Wijk. Kemudian terjadi bencana, kapalnya tenggelam, Jainuddin sungguh menyesal, akhirnya dia juga jatuh sakit, akhirnya meninggal dan dikubur bersama. Akhirnya sama ya. Dengan banyak cerita-cerita novel yang kita angkat bulan ini. Oke, sekarang kita gali. Ada makna-makna cinta apa saja di balik novel itu. Sekedar informasi ya untuk teman-teman tentang kapal Van der Wijk ini. Yo memang digunakan oleh Buya Hamka di novel beliau. Tapi kapal ini bukan kapal fiktif. Kapal Van der Wijk ini memang benar-benar ada. Jadi kapal ini milik maskapai pelayaran Belanda saat itu. Nama Van der Wijk itu diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Namanya Karel Herman Ad van der Wijk. Dia ini berkuasa tahun 1893 sampai 1899. Yo kapal ini populer sebenarnya. Dulu misalnya Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ketika dibuang ke Ndigul itu juga naik kapal Van der Wijk ini. Nah, tapi memang kapal ini kemudian kisahnya berakhir tanggal 20 Oktober 1936. Sebagaimana diceritakan di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi ini memang benar-benar ada peristiwa kapal Van der Wijk yang tenggelam. Jadi ini kapal ini tenggelam di selat antara Pulau Madura dan Surabaya. Saat hendak berlayar dari Surabaya ke Tanjung Priok. Dari sekitar 250-an orang, kabarnya ya hanya 150-an yang selamat. Termasuk Hayati. Hayati ini selamat sebenarnya, tapi mengalami luka-luka yang sangat parah. Sehingga masih ada momen ketika dia bertemu terakhir kali dengan Jainuddin untuk mengungkap perasaannya. Juga ada momen dia sempat mendengarkan pernyataannya Jainuddin yang masih cinta kepadanya. Jadi masih ada adegan terakhir pertemuan mereka. Karena Hayati sempat selamat meskipun kemudian akhirnya meninggal. Kalau teman-teman mau mencari peristiwa tenggelamnya kapal ini nanti diperingati dengan dibuat satu tugu. Tugu ini adanya di Pelabuhan Brondong, daerah Lamongan. Coba dicari ya di Lamongan. Di situ ada tugu prasasti memperingati tenggelamnya kapal Van der Wijk itu. Yang ada kata-kata di tugu itu ucapan terima kasih kepada para penyelamat. Termasuk para nelayan yang ikut membantu menyelamatkan. Baik, itu tentang kapal Van der Wijk. Kita mulai belajar sekarang tentang cinta. Yang bisa kita ambil dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bismillah, kita mulai. Yang pertama, ini saya ambil dari potongan-potongan yang ada di novel. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan dari bagian-bagian novel itu tentang cinta adalah jalan masuk dan jalan keluarnya cinta.
di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini, ternyata ada satu pandangan yang menurut saya menarik. Menurut Buya Hamka, jalan masuknya cinta yang paling mudah itu adalah rasa kasihan. Tapi nanti rasa kasihan ini juga, kalau tidak hati-hati, juga akan menjadi jalan keluarnya cinta. Jalan hilangnya cinta. Coba kita lihat ya kalimat-kalimat yang menunjukkan itu di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan cinta adalah melalui beberapa pintu. Ada dari pintu sayang, ada dari pintu kasih, ada dari pintu rindu. Tetapi yang paling aman dan kekal ialah cinta yang melalui pintu kasihan itu. Jadi ini ceritanya kan, awalnya memang Hayati ini bersimpati, kasihan terhadap sengsaranya Jainuddin. Jadi dia melihat betapa anak muda ini kalem, pendiam, tapi sering disia-siakan, sering diterlantarkan orang hanya karena dianggap orang asing. Nah ini Hayati ini kasihan. Meskipun Jainuddin tidak tahu kalau dikasihani oleh Hayati. Kalau Jainuddin ya memang senang saja lihat Hayati yang ayu, yang cantik, yang lembut. Tapi awalnya sebenarnya Hayati itu perasaannya adalah perasaan kasihan. Kasihan itu kan, ya kata dasarnya sama sih, kasih, tapi ada akhiran an. Beda dengan cinta, beda dengan sayang. Kalau cinta itu kan fokus pada perasaannya, perasaan sukanya. Kalau sayang itu fokusnya pada perhatiannya. Ada kasih. Kasih itu fokus pada kerelaan untuk memberi, untuk membantu. Nah, kasihan itu dekat dengan itu. Kasihan itu berarti rasaku, aku letakkan padamu. Dalam arti, kalau bahasa istilah psikologi ini lebih ke empati. Jadi empati, aku turut merasa kesedihanmu, aku turut merasakan kesulitanmu, aku turut merasakan kesengsaraanmu. Orang yang empatik ini mudah nantinya jatuh cinta, jatuh sayang pada yang dia empati. Ya tidak harus laki-laki dan perempuan. Kalau kita kasihan pada tetangga kita yang miskin, pada saudara kita yang yatim, itu kan nanti ujungnya kita sayang pada mereka, kita cinta pada mereka. Sehingga kita lenyapkan ego, kita membantu mereka. Jadi menurut Buya Hamka, kasihan itu cinta yang paling baik. Untuk jalan yang paling baik untuk memperoleh cinta. Karena tahap selanjutnya dari kasihan itu adalah cinta. Silakan teman-teman setuju apa enggak dengan pandangan ini. Semoga enggak dipakai untuk modus ya teman-teman. Mungkin dipakai untuk modus biar dia jatuh cinta padaku. Tak tampilkan sisiku yang menyedihkan, menyengsarakan biar dia kasihan. Nah, ini menurut saya, mengapa saya angkat, karena menurut saya ini menarik. Mungkin bisa bahan diskusi teman-teman. Tapi sebaliknya juga, kasihan bisa jadi jalan keluar dari cinta. Jalan keluar itu bukan solusi, tapi jalan cinta turun derajatnya, jadi orang tidak lagi cinta. Hanya kasihan saja. Tuh, kalau ini komentarnya Hamka kepada peristiwa ketika Hayati menerima lamarannya Aziz. Jadi Hayati ini ada momen ketika dia merasa ragu-ragu, merasa Jainuddin ini memang pantas jadi suamiku. Kok ndak update ya, anak ini ndak gaul.
yang lain anak muda-muda seperti itu, dia kok masih saja seperti ini. Ada momen begitu Hayati ini. Nah ini makanya ada kalimat dari Hamka, dari lurah belas kasihan mendaki ke puncak bukit cinta. Sekarang telah menurun kembali kepada lurah kasihan. Dan cinta bila mana telah menurun kepada belas kasihan, tandanya lama-kelamaan dia akan berangsur turun. Kalau yang tadi dari kasihan ke cinta, kalau ini sebaliknya, dari cinta jadi kasihan. Ketika awalnya cinta, sekarang kasihan, kata Hamka, ya biasanya lama-lama cintanya surut. Karena kasihan ini sesuatu yang sifatnya sementara, tidak selamanya. Kalau situasi orang yang dikasihani berubah, ya bisa jadi kasihannya hilang. Beda dengan cinta. Kalau cinta itu apapun kondisi yang dicintai, cinta tidak akan berubah. Tapi kalau dari cinta hanya tinggal kasihannya saja, ya biasanya lama-lama cinta itu akan susut dan hilang. Jadi jalan masuk dan keluarnya ternyata sama, yaitu rasa kasihan. Ini pendapatnya Buya Hamka. Yo silahkan teman-teman mendiskusikan ini. Apa benar rasa kasihan itu bisa memancing orang, membawa orang ke dunia cinta, sekaligus membuat orang terpental dari dunia cinta. Hayati tadi, ketika dia tahu asiknya kehidupan anak muda kota sebagaimana diperagakan oleh Ajis dan kawan-kawannya, dia kasihan melihat Jainuddin. Dia ragu-ragu, sebenarnya dia ingin ninggal Jainuddin. Apa ya pantes Jainuddin sama aku? Wong Jainuddin anak out of date, bahasanya hari ini kan itu. Tapi dia kasihan pada Jainuddin. Mosok ya Jainuddin tak tinggal. Padahal kita sudah sekian lama saling berbagi rasa, saling berjanji untuk setia. Mosok tak tinggal, kasihan. Nah ini teman-teman ya yang mungkin mengalami momen ini harus hati-hati. Berarti cinta sudah turun hanya ke level kasihan saja. Ya sudah, kita sudah pacaran lama Pak, sudah bertahun-tahun. Kalau mau saya tinggal dia, kasihan. Kalau sudah sampai cinta tinggal kasihan, itu katanya Hamka, biasanya ya akan semakin susut, semakin susut. Biasanya nanti ada masalah kecil saja dibesar-besarkan. Seolah-olah itu problem yang besar yang tidak bisa dimaafkan. Padahal itu problem kecil saja. Itu berarti mungkin selama ini sedang ngempet. Hanya kasihan saja mau ninggal kok tidak tega. Khawatir dianggap dia tidak setia. Baik, ini menurut saya penting pelajaran pertama untuk bahan refleksi. Wajah cinta kita dalam hidup ini seperti apa. Oke, ini yang unik.